Halo semua, apa kabar? Terima kasih ya udah klik video ini. Bagi kamu yang belum subscribe, jangan lupa diklik subscribe-nya ya. Thank you. Oke. Sorry banget, beberapa hari ini aku nggak upload video ya kemarin. Karena emang beberapa hari yang lalu tuh lagi banyak-banyaknya kerjaan, banyak tugas gitu. Ya, aku kembali lagi untuk reading tarot buat kalian ya. Oke, jadi tarot hanya sebagai penarik energi kita ya, terutama energi positif supaya kita bisa mendapatkan petunjuk yang bermanfaat bagi hidup kita ya. Tapi karena pembacaannya umum, general, so kamu harus mengambil hal-hal yang sesuai aja buat kamu, yang bermanfaat aja buat kamu ya. Oke, dan kita harus selalu percaya, lebih yakin pada Tuhan, pencipta semesta alam. Oke, judul atau tema yang aku bikin sekarang adalah sesuatu yang sedang terjadi pada dia. Sesuatu yang sedang terjadi pada dia. Dia ini ya orang yang dealing sama kamu ya. Karena konteksnya ini love reading, so kamu dan dia punya perasaan cinta dan sayang. Oke? Aku sudah shuffle kartunya, sudah kocok kartunya supaya videonya nggak selalu durasi banyak gitu ya. Ini dia yang oke. Ini pile 1 ya, pilihan pertama. Oke. Di depannya ada kartu Death. Ini ada pile 1 pilihan pertama. Yang di depan ada kartu Death. Oke. Aku taruh di sebelah sini ya. Ya. Pilihan kedua. Oke. Nih. Ini pilihan kedua ya. Pile 2. Yang di depannya ada kartu Four of Cups. Ini dia. Di depannya ada kartu Four of Cups. Oke? Ya, ini aku taruh sebelah sini. Oke. Dan pilihan 3, pile 3. Nih. Pile 3 atau pilihan 3. Di depannya ada kartu King of Pentacles ya. Ini dia. Oke. Pilihlah sesuai kata hatimu, intuisimu. Tapi kalau mau nonton semua isi file nggak apa-apa, karena namanya energi bisa ngacak, bisa random, bisa nyangkut di mana-mana. Bisa aja di beberapa file atau di file pilihan yang bukan kamu pilih. Bisa juga tertuangnya di semua file. Oke? Ini pilihan pertama, pilihan kedua, ini pilihan ketiga. Oke? Bagi yang butuh waktu lebih lama untuk memilih, boleh pause video ini supaya fokus memilih. Tapi kalau yang sudah ready, sudah siap, kita mulai satu persatu ya. Oke? Ya. Ini aku taruh sebelah sana dulu. Ya. Oke. Kita mulai dari pile 1, pilihan pertama. Yang ada kartu Death. Oke. Aku taruh sebelah sini. Nih. Wah. Ya.
kartu-kartunya ada Ten of Cups, oke. Lalu Five of Pentacles, oke. Ada Three of Pentacles, ada Five of Swords, lalu Eight of Pentacles, oke. Kemudian ada the Fool, the Sun, oke, the Devil, the Emperor, sama Ten of Swords. Oke. Ini energinya bisa vice versa ya, bisa kebolak-balik. Dan karena ini general reading, so tidak semua cocok sama kamu. Mungkin hanya beberapa saja yang cocok. Makanya bisa lihat pile pilihan nomor lain. Mana tahu energimu ada di mana-mana ya. Oke. Aku ngelihat di sini ada water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Terus ada earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Ada air sign juga, Aquarius, Gemini, Libra. Lalu energi yang paling kuat di sini Scorpio, Leo, Capricorn, sama Aries ya. Tapi kalau aku bicara soal zodiak, bukan berarti orangnya harus dari zodiak itu. Oke? Bisa itu zodiak yang aku sebutkan hanya energinya aja gitu. Ya. Aku ngelihat di sini kamu dealing sama orang yang pernah bikin kamu tuh bahagia banget ya. Kalian pernah bahagia bersama. Kalian itu merasakan sesuatu yang sangat bergembira, sangat berenergi dan sangat melengkapi satu sama lain. Jadi orang ini bisa aja orang yang berasal dari satu lingkungan kamu, bisa lingkungan kerja atau lingkungan belajar. Jadi kalian mungkin bertemu atau kenalan dari situ, lingkungan belajar atau lingkungan kerja ya. Lalu aku ngelihat kamu sama dia itu meskipun ada sesuatu yang beda, kalian tetap bahagia. Aku ngelihat kamu sama dia punya pola pikir yang berbeda sebenarnya. Mungkin ada sesuatu yang bertentangan di antara kalian. Mungkin ada perbedaan ya di antara kalian. Tapi entah mengapa kamu tuh sama dia walaupun beda, kalian bahagia banget. Kalian kayak merasa kalau jiwa kalian itu nyatu gitu. Jiwa kalian itu kayak sama, terus kalian ngerasa kalian gak berbeda gitu. Jadi kamu sama dia memang pada kenyataannya ada yang beda di antara kamu sama dia. Tapi ketika kalian bareng, kalian ngerasa kalian itu gak berbeda sama sekali. Malah kalian ngerasa jiwa kalian tuh sama. Apalagi kalau kamu ngerasain punya koneksi yang kuat sama dia, kamu ngerasa punya koneksi spiritual sama dia, ya otomatis dia ini udah kayak cerminan kamu banget sebenarnya. Jadi sampai sekarang, meskipun kalian tidak ada komunikasi atau komunikasinya on off, mati, hidup gitu ya,
terus udah jarang ketemu, bahkan ada yang nggak pernah lagi ketemu, sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak pernah barengan, tapi ngerasa selalu memikirkan, ngerasa selalu terkoneksi sama dia. Karena apa? Karena ketika jiwa yang sama itu berpisah, jiwa kamu sama dia itu berpisah, kalian ngerasa hidup kalian itu nggak punya gairah lagi. Kalian ngerasa kayak hidup ini flat aja. Kalian ngerasa kayak hidup ini udah nggak ada nyawanya. Dia juga ngerasa gitu sebenarnya. Apalagi kalau ini konteksnya kalian terkoneksi secara soulmate, twin flame gitu ya. Otomatis ketika berpisah itu atau nggak bicara lagi, itu rasanya sakit banget ya, kayak tertimpa banyak batu bata gitu. Jadi kita kayak ngerasa kita udah hancur sehancur-hancurnya. Kita ngerasa kayak hidup kita itu udah ada di posisi yang terendah banget, karena udah ngerasa tidak ada nyawa, tidak ada gairah. Mungkin kamu ngiranya kamu aja yang ngerasain gitu, tapi sebenarnya dia juga ngerasain itu. Ketika kalian udah nggak barengan, ya sebenarnya saling kehilangan kaliannya, saling ngerasa kalau ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang nggak lengkap dalam hidup ini kan. Jadi kayak gini loh, kamu sama dia mungkin separation, berpisah, tidak ada komunikasi, itu karena kamu sama dia ada yang bertentangan, ada suatu pertentangan antara kamu sama dia. Bisa dalam istilah atau dalam konteks tentang perbedaan. Jadi ketika dalam perbedaan itu kalian tidak sanggup, kalian tidak bisa, tidak mampu, ya itu juga mungkin penyebab diantara kalian berpisah gitu. Jadi kalian itu ketika berdua, kalian ngerasa sih sebenarnya kalau kalian itu nyambung, kalian itu seperti orang yang tidak berbeda. Kalian ngerasa kalian tuh saling melengkapi. Tapi setelah kalian tidak berdua, kalian bergabung dengan orang yang lain, kalian ngerasa kenyataannya memang berbeda gitu. Kamu sama dia nggak sama. Akhirnya apa? Salah satu nyerah, salah satu mundur, salah satu menarik diri. Salah satunya lagi juga ngedrop jadinya. Karena kalau berbeda itu nggak diperjuangkan bareng-bareng, hubungan ini sulit banget gitu. Terus aku ngeliat kalau kamu punya koneksi sama dia, koneksi spiritual, energi kamu tuh sebenarnya sama dengan dia, hampir sama ya, terutama. Dan koneksi spiritual itu sebenarnya tujuannya supaya kita menjadi manusia yang lebih baik. Kita bisa menjadi manusia yang lebih berharap sama Yang Maha Kuasa gitu. Jadi kalau kalian ngerasa terkoneksi terus sama dia, itu sebenarnya karena di dalam hubungan kamu sama dia, kamu ngerasain sesuatu yang beda. Kamu ngerasain seperti orang yang mungkin sulit untuk berbuat yang gimana-gimana, tapi kamu tuh kayak menaruh harapan kalau Tuhan itu sebenarnya mempertemukan kalian karena ada maksud dan tujuannya. So, kamu tuh jadi berpikir secara rohani kan. Kamu kayak berpikir meskipun kalian berbeda, tapi kamu terbangkit secara spiritual. Dia juga ngerasa gitu. Kalian terbangkit secara spiritual.
Apalagi kalau di sini benar-benar perbedaannya sulit dan perbedaannya mencolok banget ya. Ya kamu sama dia juga mau mengharapkan siapa selain yang maha kuasa. So dalam hubungan ini meskipun pahit, sulit, kalian semakin berharap sama Tuhan. Kalian semakin dekat sama yang maha kuasa. Kalian terbangun secara spiritual jadinya. Gitu. So, aku lihat di sini yang terjadi pada dia sekarang ya. Yang sedang terjadi pada dia di saat kalian sudah tidak bertemu, jarang ketemu, jarang bicara atau nggak pernah lagi bicara, nggak pernah chat, atau ngechatnya juga udah jarang gitu ya. Itu bukan berarti kan dia di sana baik-baik saja sebenarnya. Ada juga yang terjadi sama dia sekarang. Gak jauh beda dengan kamu. Jadi kalau kamu menyerah, kalau kamu menarik diri atau melepaskan diri dari hubungan dengan dia, itu sebenarnya berpengaruh sama dia. Misalnya gini, kalau kamu ngerasa nggak mungkin lah hubungan ini mustahil lah gitu, nggak mungkin lah diperjuangin. Nah, ketika energi kamu lemes kayak gitu, seperti orang yang nggak punya daya juang, itu juga yang kamu cerminkan ke dia sebenarnya. Kalau energi kamu lemes kayak gitu, nggak ada daya juangnya, dia di sana juga gitu. Dia jadi lemes, energinya juga jadi seperti itu, karena dia cerminan kamu loh. Ketika kamu ngerasa ketika kamu selalu ngerasa terkoneksi sama dia, itu tandanya kamu sama dia masih ada ikatan batin yang kuat dan bisa saling transfer energi. Nah, kalau kamu energinya lemes kayak gitu, nggak berdaya, nggak punya daya juang, nyerah sama hubungan ini, dia di sana juga nyerah. Dia di sana juga energinya lemes. Makanya kamu jangan langsung menyalahkan dia seperti apa. Dia tidak berjuang lah, dia tidak berdaya, dia seperti tidak mencintai kamu. Itu kan pandangan kamu aja yang bilang seperti itu. Tapi kalau kita telaah, kita renungkan secara mendalam, bukan berarti seperti itu kan. Karena dalam hubungan itu, dalam cinta, kita nggak boleh hanya saling menyalahkan satu sama lain. Kita juga harus koreksi diri kita. Kita itu udah sebaik apa, kita itu udah seperti apa. Meskipun kita ini orangnya lebih banyak kebaikannya, tapi kan kita juga harus lihat kalau ada sisi buruk kita yang bisa mengecewakan orang yang dealing sama kita ini, gitu. So, kalau kamu lemes energinya, kamu nyerah, kamu tidak ada daya juang gitu, kamu ngerasa kayak hubungan ini mustahil, ya dia di sana juga ngerasa gitu, dia ngerasa ini mustahil. So ya kalian sama-sama lemes jadinya, sama-sama nggak mau maju, nggak mau berjuang, gitu. Dan di saat kamu ngerasa kok dia nggak berjuang ya, kok dia nggak action ya, kok dia nggak gini lah gitu, kayak yang aku bilang tadi loh, itu kan hanya pikiran kamu yang terus-menerus overthinking tentang dia. Memang ketika kita melihat seseorang tidak berjuang untuk kita, kita bisa menilai kalau dia ini tidak sayang sama kita, tidak peduli sama kita. Oke, boleh. Tapi itu kan sekedar perkiraan sejenak. Maksudnya itu seperti kita menjudge dari satu sisi aja kan. Coba kalau kita pandang dari sisi yang luas, kita pasti berpikir rasional. Kita pasti berpikir luas juga, terutama tentang sebenarnya dia di sana kenapa sih, sebenarnya dia di sana
apa yang terjadi sih? Harusnya kan kita pikirkan itu juga. Harusnya kan kita dalami itu juga. Nah, kalau kamu ngerasa dia nggak memperjuangkan kamu, terus kamu langsung ngejudge dia itu nggak peduli sama kamu, itu boleh kamu perkirakan, tapi jangan jadi patokan. Karena apa ya? Di sana aku ngelihatnya gini, dia di sana itu juga ngerasa terpuruk sebenarnya. Dia itu di sana kayak ngerasa seperti apa yang kamu rasakan. Kalau kamu mengira dia di sana biasa-biasa aja, terus kamu ngerasa kalau dia nggak peduli berarti dia udah bahagia sama hidupnya, sama orang lain, ya itu kan perkiraan kamu. Kalau kenyataannya kan itu bisa berbeda sebenarnya. Aku ngelihat kalau kamu ngerasa dia ini sudah bahagia sama hidupnya sekarang, itu sebenarnya enggak. Dia di sana itu juga terpuruk. Bahkan dia itu di sana sekarang kayak seperti orang yang ada di posisi terendah. Dia itu sering sedih, sering nangis karena kamu. Dia seperti orang yang apa ya? Seperti orang yang tidak dikasih kesempatan sama kamu. Karena apa? Ketika dia ada niat untuk mendekati kamu, kamu kayak ngerasa menarik diri gitu. Beberapa dari kalian yang aku lihat, ada yang langsung menarik diri karena kalian itu berbeda. Nah, jadi gimana dia mau semangat deketin kamu kalau kamu nyerah gitu. So ya, dia di sana terpuruk sebenarnya. Kalau kamu ngira dia itu bahagia sama hidup dia sekarang, itu enggak. Itu tidak seperti itu ya. Jadi jangan langsung mengira dia itu sudah bahagia sama kehidupannya sekarang, sama orang lain, atau sama siapapun dia sekarang ya. Kamu jangan langsung mengira dia itu udah bahagia. Belum tentu orang yang tidak peduli sama kita itu bahagia sama hidupnya. Bisa saja dia itu kelihatan tidak peduli karena dia itu di sana nggak berdaya. Kenapa dia nggak berdaya? Ya itu juga karena apa yang sudah kamu lakukan ke dia gitu. Jadi setiap hubungan itu dua-duanya nggak boleh saling menyalahkan, harus saling introspeksi, harus saling koreksi diri. Kira-kira kita ini udah berbuat seperti apa sih? Kita itu udah ngasih upaya yang banyak nggak? Kita udah balance nggak? Gitu. So kamu sama dia ini perlu saling kerjasama, saling solid buat nyatukan perbedaan gitu. Terus aku juga ngeliat ya, beberapa dari kalian itu dealing sama orang yang mungkin dia ini lebih muda dari kamu. Bisa aja kalian ada perbedaan usia, atau vice versa. Bisa kamu lebih tua, bisa dia lebih tua, bisa juga kamu lebih muda atau dia lebih muda. Jadi ada perbedaan usia. Kalau ini konteksnya nggak perbedaan usia ya, kamu sama dia berbeda kedewasaan. Kamu udah lebih dewasa, sedangkan dia belum dewasa, atau vice versa ya. Nah, kalau dia belum dewasa, itu gimana caranya kamu mau berharap lebih? Karena untuk dirinya aja dia masih bingung sebenarnya. Maksud aku, kalau kamu dealing sama seseorang yang masih seperti kekanak-kanakan, seperti anak kecil, belum dewasa, itu jangan kamu taruh harapan yang besar buat dia. Karena untuk sebuah perjuangan cinta, itu sulit banget kita dapatkan dari seseorang yang masih seperti anak kecil. So harus gimana? Nah, dia itu sebenarnya pengen juga sama kamu. Dia juga pengen bersatu sama kamu. Tapi dia juga pengen kamu seimbangkan energi dia. Karena kalau kamu lebih dewasa, tandanya energi kamu lebih banyak daripada dia. Jadi kamu harus transfer energi kamu sedikit demi sedikit untuk dia. Caranya gimana? Kalau memang komunikasi ini sudah lama nggak ada, harus ada yang mulai duluan.
Yang mulai duluan itu siapa? Yang energinya lebih banyak sebenarnya, terutama yang sudah dewasa. Karena yang belum dewasa itu energinya masih belum stabil seperti kamu. So, kamu harus mulai duluan untuk ajak dia bicara. Karena dia di sana juga kesepian, dia nungguin kamu, dia nunggu kamu tuh seperti apa dalam memperjuangkan cinta ini. Jadi, jangan mainkan ego masing-masing. Kalau memang kamu ngerasa dia ini pemalu, dia ini orangnya insecure, dia ini orangnya tukang minder, terus ada egonya, ada gengsinya, ya nggak ada salahnya kalau kamu yang mulai duluan, apabila ini konteksnya kamu lebih dewasa daripada dia, ya. Seperti yang aku bilang barusan, ketika ketika dia ini orang yang seperti anak-anak, kekanak-kanakan, otomatis energi dia lebih sedikit dari kamu. Jadi kamu harus seimbangkan energi dia, kamu harus transfer energi sedikit demi sedikit untuk dia. Ibarat kayak kamu tuh kalau diibaratkan kayak gelas, kamu gelasnya itu airnya penuh. Nah kalau dia tuh ibarat gelas tapi airnya belum penuh gitu. Jadi kalau gelasnya mau balance, mau seimbang satu sama lain, kamu harus ngasih air sedikit demi sedikit ke dia supaya gelas kalian isinya sama, jadi seimbang nanti cara berjuangnya. Nah, itu yang aku bilang. Berarti harus ada yang mulai duluan. Harus ada yang ngasih energi duluan. Itulah orang yang lebih dewasa yang harus mulai duluan. Tuh. Terus gimana kalau misalnya udah mulai duluan tapi nggak direspon? Ya kan? Ada tuh ya yang kayak udah mulai duluan, udah ngechat duluan tapi nggak direspon. Kamu jangan langsung patah semangat, ya. Karena namanya kita berjuang itu nggak boleh setengah-setengah. Ketika kamu ditolak sekali, kamu nggak direspon satu kali, bukan berarti kedua atau ketiga kali kamu masih ditolak atau masih nggak direspon. Bisa saja ada kemungkinan dia akan luluh sama kamu, gitu. Tapi kamu juga harus kasih batasan berjuang seperti apa. Maksudnya apa? Supaya kamu tidak terlalu lebih banyak menguras energi untuk orang kayak gini. Jadi kalau kita berjuang, kita kan memang nggak boleh setengah-setengah. Kita harus berjuang sepenuh hati. Ya kalau bisa sampai dia luluh gitu kan. Tapi kasih batasannya sampai kapan kamu berjuang. Nah, ketika kamu sudah tentukan waktunya, kamu berjuang sampai kapan, dimana kamu tahu titik jenuh kamu nanti di mana, disitulah kamu ubah cara aksi kamu itu. Karena apa? Kamu nggak boleh terus menerus lebih banyak action sedangkan dia tidak menghargai kamu. Kalau sampai batas waktu yang kamu tentukan dia tidak merespon, ya aku ngerasa kamu nggak perlu lanjutkan itu. Kamu harus fokus sama diri kamu harus cintai diri kamu, ya. Supaya kamu tidak terus-menerus direndahkan, kamu tidak terus-menerus merendahkan diri kamu, itu yang paling penting. So, kalau dia memang cinta sejati kamu, dia pasti akan kembali sama kamu. Dia pasti bakalan luluh sama kamu. Tapi kalau dia terus-menerus memainkan egonya, ya sudah saatnya sih kamu lepaskan dia perlahan. Di saat batas waktu yang kamu tentukan itu, kamu benar-benar sudah tidak kuat lagi untuk berjuang. Kayak gitu ya. Oke, sekarang kita lihat message-nya nih di sini. Oke. Ini ada message-nya ya. Oke. Ini ada yang ini dulu deh ya. Ada pesan message tentang
clean your space. Jadi kalau clean your space itu ya artinya kita harus bersihkan, kita harus clear space kita, jarak kita gitu. Supaya apa kita perlu membersihkan jarak kita sama orang lain terutama ya? Karena sebenarnya space kita itu perlu kita jernihkan, perlu kita clearkan supaya energi-energi yang masuk ke dalam jiwa kita itu energi-energi yang bisa disaring, energi-energi yang bermanfaat aja, yang positif aja yang bisa kita serap. Karena apa ya? Kalau kamu sama dia ada perbedaan, otomatis akan banyak orang yang kompor-komporin kamu, akan banyak orang yang memprovokasikan kamu. Bagaimana mereka itu menggembar-gemborkan masalah perbedaan. Nah, kamu harus bisa clean your space. Kamu harus bisa bersihkan jarak-jarak kamu dengan orang lain. Kamu harus bisa tahu apa yang harus kamu filter, apa yang harus kamu saring dari perkataan orang lain yang bisa mempengaruhi kamu. Gitu. Karena pengaruh orang lain itu secara nggak langsung bisa berpengaruh sama kita dalam mengambil keputusan. Kalau kamu melihat orang lain itu ngomongnya menjatuhkan, tidak membangun, ya lebih bagus kamu jaga jarak. Lebih bagus kamu bersihkan semua aura-aura toksik itu, racun itu. Tapi kalau kamu sudah bisa membersihkan space kamu itu, ya otomatis hanya orang-orang positif atau orang-orang yang bawa aura membangun yang bisa masuk ke dalam jiwa kamu gitu. Kemudian ini ada the union of hearts ya. A love connection, the first explanation. Jadi ini maksudnya kayak penyatuan hati. Lalu sebuah koneksi cinta itu kadang bertentangan dari banyak pemahaman selama ini. Mungkin hubungan ini kelihatan mustahil banget ya, kayak ngerasa jalannya nggak ada, solusinya nggak ada. Tapi kamu harus percaya, di dunia ini tidak ada sesuatu yang kebetulan. Di dunia ini semuanya itu bukan kebetulan sebenarnya. Apa yang terjadi sama hidup kamu itu sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa. Termasuk ketika kamu jatuh cinta sama dia, ketika kalian saling cinta, meskipun kalian berbeda. So, tetaplah berpikir positif, karena ada penyatuan hati suatu saat nanti. Apalagi kalau kamu selalu terkoneksi sama dia, kamu bakalan melihat kalau koneksi kamu sama dia itu bisa membungkam apa yang menjadi pemahaman orang lain selama ini. Apa yang dibilang orang tentang hubungan ini mustahil, kalian bakalan bisa lihat. Kalian bakalan bisa tunjukkan kalau hubungan ini sebenarnya punya peluang. Hubungan ini sebenarnya bisa membungkam mulut orang-orang yang sering mengkompor-kompori kalian untuk jaga jarak, untuk tidak berjuang gitu. So, tetaplah berpikir positif ya. Oke, ini aja file 1, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini ya. Kalau misalnya suka, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, sekarang kita lanjut ke file 2, pilihan 2 yang ini ya. Four of Cups. Oke, ini aku taruh sini dulu. Ya, tumpukan kartunya ada Ace of Wands. Oke.
Ada the Chariot. Ace of Swords. Okay. Strength. Knight of Swords, ya. Lalu Page of Wands, Wheel of Fortune, Eight of Swords, Nine of Wands, Ten of Wands, sorry ya. Oke. Ini berat nih kartunya. Energinya bisa terbolak-balik ya, karena ini general reading. Kamu juga bisa lihat pilihan nomor lain. Mana tahu energimu ada di mana-mana. Aku lihat di sini ada water sign ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Ada fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ada air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Ya, itu. Tapi energi yang paling kuat di sini adalah Cancer. Lalu Leo. Itu yang kuat. Cuma kalau aku bicara zodiak, mungkin hanya energi saja ya. Bukan berarti orangnya harus dari zodiak itu. Oke ya? Ya, aku lihat di sini. Kamu sama dia punya passion yang kuat, bergairah banget gitu ya. Jadi kalau ketemu, seperti ketemu sama apa ya, kayak jiwa kamu sama dia itu sangat-sangat bergairah banget. Aku bisa bilang kamu sama dia tuh seperti anak kembar. Jadi kalau kamu happy, dia happy. Kalau kamu sad, dia sad. Kamu sedih, dia sedih. Dia selalu bisa ngerasain apa yang kamu rasain, dan kamu selalu bisa ngerasain apa yang dia rasain. Jadi kalau kalian itu lagi nggak mood, atau dia nggak mood gitu ya, kamu juga jadi nggak mood, karena kamu bete juga gitu. Tapi kalau kamu lihat dia senyum, walaupun sedikit, kamu bisa senyum karena dia. Jadi benar-benar jiwanya sama banget sama kamu. Mungkin ini koneksi twin flame ya, gitu. Seperti twin, anak kembar yang saling terikat dan selalu ngerasain banyak hal yang sama. So, kalau terjadi sesuatu sama dia di luar sana, saat nggak bersama kamu tuh sebenarnya punya feeling dengan dia. Kamu punya perasaan yang kuat tentang apapun yang dia rasakan saat ini, tentang apapun yang terjadi sama dia sekarang. Ini buat dalam konteks apapun ya. Mau kalian hubungannya on off, mau kalian udah jarang bicara, jarang ketemu, atau nggak pernah lagi kontekan, nggak pernah lagi berhubungan ya, tetap aja kan koneksinya sama dia. Kamu mau happy sama teman-teman kamu, sama orang-orang terdekat kamu juga, ujung-ujungnya pikiran kamu, hati kamu balik lagi sama dia. Karena namanya jiwanya sama, itu pasti terikat. Seperti apa ya, kamu selalu tahu kalau kamu tuh harus pulang ke dia, kamu harus kembali selalu ke dia. Kamu selalu ngerasa gitu, dan dia juga ngerasa gitu. Dia selalu berpikiran kalau dia mau bagaimanapun di luar sana, dia selalu ujung-ujungnya ke kamu. Mau rasa sakit, mau rasa bahagia juga, ya ujung-ujungnya sama kamu. Koneksinya balik lagi sama kamu gitu. Mungkin pernah tuh ya beberapa momen kamu ngerasa kayak dia manggil kamu dari hati kamu gitu kan. Kamu ngerasa batin kamu ada yang manggil, terus kamu kepikiran sama dia. Nah, itu artinya apa? Dia di sana memang manggil kamu. Terutama kalau kamu ngerasain sesuatu
ini, yang aneh ini, di saat kamu lagi sibuk-sibuknya, kan itu seperti nggak wajar ya. Karena apa? Ketika kita memfokuskan pikiran kita, hati kita sama suatu pekerjaan, sama suatu kegiatan, kesibukan, terus tiba-tiba kita kepikiran sama seseorang, itu berarti karena seseorang sedang menarik energi kita. Karena seseorang sedang memanggil kamu lewat batinnya. Dan dia berhasil melakukan itu. Kamu juga bisa sebenarnya. Jadi kalau kamu fokus tuh, tiba-tiba memikirkan dia aja, secara nggak langsung kamu bisa narik energi dia. Mau dia sibuk ataupun lagi banyak kerjaan di luar sana ya, dia nanti bisa tuh tiba-tiba keingat sama kamu. Karena kamu fokuskan diri ke dia gitu. Jadi ya seperti itulah energi yang dalam koneksi yang kuat. Apalagi jiwanya sama. Jiwa kamu sama dia itu kembar. Tapi hubungan ini berat banget ya. Hubungan ini mungkin kadang menurut kamu melelahkan. Dia juga ngerasa kayak gitu. Ya mungkin karena kalau jiwanya sama itu kan kemungkinan egonya sama juga. So ada kalanya kamu sama dia itu ngebutuhin suatu jeda atau jarak supaya kalian bisa fokus dulu sama keinginan kalian masing-masing. Karena di saat kalian memainkan ego itu sebenarnya kalian belajar nantinya. Kalian akan dapat pelajaran tentang bahwa kalian sebenarnya satu sama lain itu saling membutuhkan. Jadi sebagaimanapun kalian memainkan ego, sebagaimanapun kalian jaga jarak ya, koneksi itu balik lagi kan. Gitulah. Dia ini memandang kamu tuh sebenarnya seperti seseorang yang bisa mengerti dia. Sebenarnya seperti itu. Apalagi kalau namanya jiwa kembar itu kan ada sebenarnya perbedaannya. Walaupun kalian jiwanya hampir sama. Perbedaan kalian tuh sebenarnya di sini sih, terutama. Ada salah satu yang bijak banget ya, tapi salah satu seperti orang yang harus dimomong terus ya. Nah itu mungkin sifat kamu sama dia. Dia ini sebenarnya ngerasa hidupnya sempurna kalau ada kamu. Dia ngerasa kok kalau hidup ini bakalan benar-benar complicated ya, bakalan benar-benar komplit kalau sama kamu. Jadi apapun yang dia rasakan, apapun persoalan hidupnya, dia itu sebenarnya membutuhkan kamu. Cuma terkadang dia itu nggak bisa menyampaikannya ke kamu. Sebab nggak semua orang ketika punya masalah itu dia mengeluh. Nggak semua orang kalau punya masalah itu dia tunjukin kalau dia punya masalah. Itu nggak semua orang seperti itu. Nah dia ini orangnya banyak masalah atau lagi ada masalah pun dia nggak nunjukin itu ke kamu. Dia kayak nggak tahu harus ngomong apa. So kamu kadang melihat tingkah dia, kamu kebingungan. Jadi itu juga mungkin salah satu konflik di antara kalian. Tapi coba deh kalau kamu ingat-ingat ya. Sebenarnya kamu udah tahu apa yang dia suka dari kamu. Apa yang dia paling senang banget kalau sama kamu. Aku ngeliat sih di sini kamu tuh komunikatif banget sama dia. Kamu tuh bisa banget bicara hal-hal yang membangun untuk dia.
Istilahnya kamu tuh sebenarnya tempat sharing yang baik untuk dia. Karena apa? Meskipun dia nggak banyak bicara, meskipun dia nggak ceritakan masalah gue gini loh, masalah gue A B C D, nah dia kan nggak nyampaikan itu semua sama kamu, tapi kamu sebenarnya udah ngerti kan kalau dia itu punya masalah. Kamu tuh sebenarnya udah ngerti kan, kamu udah tahu sebenarnya kalau yang dia rasakan itu memang dia lagi banyak masalah. So ketika kamu melihat dia lagi banyak masalah, itu kamu sikapi dengan cara bijak kamu aja sebenarnya. Contoh, kamu bisa ngomong hal-hal positif, membangun ke dia. Kamu bisa sharing hal-hal yang baik, yang positif untuk dia, meskipun dia nggak banyak bicara. Kamu udah tahu kan, itu sebenarnya yang cocok kamu lakukan ke dia. Apalagi dia orangnya ini nggak terlalu terbuka, dia tuh orangnya serba tertutup. Apa-apa tuh dia pendam sendiri. Otomatis nggak mudah kamu menghadapi orang kayak gini. Itu nggak mudah banget. Kamu harus bisa memainkan kata-kata yang lembut. Kamu harus bisa memainkan kata-kata yang menunjukkan kalau kamu tuh care sama dia. Nah, setelah kamu lakukan itu kan, dia perlahan mulai mau cerita kan sama kamu tentang problematika hidupnya. Gitu. Jadi, kamu tuh sama dia sebenarnya balance, saling melengkapi. Cuma di sini aku ngelihat energi kamu yang lebih banyak positifnya. Jadi kamu tuh yang harus lebih banyak kontribusi ke dia, memahami dia seperti apa, dan kamu yang harus ada pendekatan yang dalam ke dia. Apalagi kalau dia ini orangnya tertutup. Jadi kamu yang harus benar-benar caring banget supaya dia percaya sama kamu. Dia yakin sama kamu kalau kamu tuh bisa jadi tempat sharing yang baik, bisa jadi teman curhat yang baik untuk dia, gitu. Cuma ya, kalau kamu ngerasa kamu pinter, kamu bisa berkata-kata positif untuk dia, itu kamu harus punya batasan juga. Batasannya dalam arti gini loh, boleh kamu selalu menasehati dia, selalu nyampaikan hal-hal positif untuk membangun dia, tapi jangan berlebihan. Kenapa jangan berlebihan? Karena orang ini yang aku lihat, dia cukup dia cukup gak suka hal-hal yang terlalu men-trigger hidupnya, hal-hal yang terlalu membuat dia tertekan. Jadi kalau kamu bicara sama dia, kamu cukup bicara yang lembut, yang membangun, tapi jangan menghakimi gitu. Jangan selalu membuat dia terpojok. Terus kamu juga harus perhatikan situasi kondisi dia. Apakah dia ini benar-benar lagi mood nggak ya kalau misalnya dikasih nasihat gitu. Jadi ya kamu perhatikan juga moodnya dia. Sebab ini sih aku ngelihat ada di antara kalian yang sampai kayak apa-apa tuh kamu mungkin ngomongnya awalnya lembut, tiba-tiba kamu kayak makin lama makin tajam gitu omongannya. Nah dia sakit hati gitu. Mungkin kamu tuh tiba-tiba ngomongnya semakin tajam karena kamu melihat dia seperti orang yang nggak sadar-sadar gitu ya. Atau kamu kayak ngira dia ini kok kayak pecundang banget, kok kayak berjuang juga setengah-setengah gitu kan ya. Itu sih yang aku lihat kalau kamu memandang dia seperti itu. Makanya kamu yang awalnya lembut, kamu tiba-tiba ngomong jadi tajam gitu. So di antara kalian ya jadi kayak ada buat status story yang menyindir terus gitu ya, kayak benar-benar seolah-olah menyindir dia gitu. Tapi kan
Memang sih kalau membuat status atau story itu hak semua orang. Kamu pun berhak untuk bikin status seperti itu. Dan memang juga kalau dia merasa tersindir sama status story kamu, itu memang karena dia bersalah, makanya dia merasa tersindir, ya kan? Tapi segala sesuatu itu kan ada batasannya. Kita juga harus tahu batasan sampai kapan atau sejauh mana kita menyindir seperti itu. Karena nggak semua orang mempunyai kekuatan yang sama, mental yang sama. Nggak semua orang mentalnya sama. Nggak semua orang mentalnya sekuat kamu, atau nggak semua orang bisa merasakan trigger dari kamu gitu. Terutama dia, kamu harus mengerti dia. Kalau kamu ngelihat dia tidak bisa di-trigger terus-menerus, terus kamu ngelihat dia ini orang yang nggak bisa dikasarin, atau nggak bisa diajak bicara yang kesannya terlalu trigger gitu ya kamu juga harus mengerti dia seperti apa. Karena kalau kamu terus-menerus menyindir dia lewat status atau story, dia kayak ngerasa dihakimi terus, kayak gitu. Dia ngerasa kayak tertekan jadinya. So, makanya diantara kalian ada yang diblok, ada yang diblokir. Bahkan dia jadi kayak ngapus akunnya, hilangin akunnya gitu. Bisa vice versa ya. So, harus benar-benar saling memahami, saling mengerti. Kamu kan juga bisa lihat sebenarnya, ketika kamu menyindir dia lewat status, lewat story, terus dia nggak ada perubahan, itu tandanya apa? Cara kamu tuh nggak mempan buat dia berubah. Kalau seperti itu, jadi kalau cara itu nggak mempan buat dia berubah, kamu harus pikirkan, apa sih cara lain kalau itu nggak mempan. Jadi jangan udah itu nggak mempan terus kamu bertahan lagi dengan cara seperti itu, ya akhirnya apa? Dia semakin menjauh, kalian semakin berjarak gitu. So, saling mengenal. Kamu kalau ngelihat dia sebagai sosok yang tidak sebijak kamu, ya kamu harus mengerti, kamu harus tahu, oh dia ini nggak bisa nih diginiin. Nah, kalau kamu ngerasa cara itu tidak mempan, ya kamu coba cara yang lain supaya dia itu bisa sama-sama berjuang kayak kamu dalam hubungan ini. Jadi kalau dia menghindar tuh ya, kalian menjauh, kamu bisa aja berpikiran, nih orang payah nih, ribet nih gitu kan. Mungkin dia udah bahagia kali ya sama hidupnya tanpa kamu gitu kan. Tapi kan ya kitanya aja yang overthinking banget tentang kayak gitu. Padahal kenyataannya kan belum tentu seperti itu. Apalagi kalau dia ini hidupnya banyak masalah. Apa bisa kamu jamin dia ini bahagia di sana saat menjauh dari kamu? Kan enggak, ya kan? Jadi coba mengertilah satu sama lain. Kalau kamu ngerasa energi kamu lebih positif dari dia, ya memang kamu yang harus lebih mengerti sama dia. Ketika dia menjauh, ketika dia menghindar, itu bukan berarti dia bahagia di sana. Karena dia di sana juga banyak masalah. Ini orang benar-benar tertutup dan menyimpan banyak masalahnya sendiri. So, kamu harus lihat bagaimana dia luar dalamnya seperti apa. Kamu bisa aja mengira dia ini baik-baik saja, dia happy tanpa kamu, tapi sebenarnya kan enggak. Bisa aja dia ini menghindar karena dia udah tertekan sama cara kamu menghadapi dia. Karena gini loh, memang niat kamu tuh baik, kamu tuh bijak untuk membuat dia berjuang dalam hubungan ini.
Tapi nggak semua orang bisa seperti kamu, nggak semua orang bisa menerima hal-hal yang menurut kita baik ya. So, kalau kamu merasa cara kamu selama ini nggak mempan ke dia, kamu harus cari cara lain. Bagaimana supaya membuat dia mengerti kalau kamu tuh sayang sama dia. Kalau kamu tuh mau dia berjuang untuk hubungan ini. Jadi kalau dia terkesan menghindar, terus dia lagi banyak masalah, kamu berpikir positif aja. Oh, berarti dia di sana mau fokus sama masalahnya dulu. Nah, kalau kamu tahu dia banyak masalah, kamu tahu dia mau fokus sama masalahnya dulu, ya disitulah kamu ngalah. Kamu jangan trigger dia dulu, kamu jangan sindir dia dulu lewat status, lewat story. Ada kalanya kamu tuh harus diam dan mencairkan suasana. Apalagi kalau di saat dia lagi banyak masalah sama hidupnya. Gitu ya. Dan aku ngelihat gini ya. Di saat kalian tidak bersama, tidak bicara, kamu ngerasa gelisah sebenarnya. Kamu kayak ngerasa gini, kurangnya gue itu apa ya, perasaan gue udah baik sama dia, gue udah kayak gini kayak gitu kan. Terus kamu ngerasa kayak nggak terima kenapa dia giniin kamu nggak terima dia berbuat jahat sama kamu. Tapi coba, segala sesuatu itu jangan dari apa yang kita pikirkan saja, tapi coba kita ikuti juga apa yang dimaksud kata hati kita. Karena kalau kita menggunakan kata hati kita jadi bisa berpikir luas, kita jadi bisa berpikir dari segala sisi, kayak gitu. Nah, kamu yang ngerasa gelisah karena tidak ada komunikasi dengan seseorang, terus kamu ngerasa tidak tenang, nggak terima diginiin, coba kamu tenangkan diri kamu dulu. Karena apa? Semakin kamu gelisah, dia di sana juga gelisah. Sebab kalau di sini koneksinya twin flame, apa yang kamu rasakan itu bisa kamu transfer ke dia jadinya. Jadi kalau kamu gelisah gitu, dia di sana juga gelisah. Kalau dia gelisah di sana, gimana dia mau berpikir jernih ke kamu? Jadi coba transferlah energi-energi positif sama dia. Contohnya apa? Ketika kamu gelisah seperti ini, tidak terima seperti ini, coba kamu relax. Kamu tenangkan diri kamu. Coba kamu berpikir yang positif aja, ya. Karena ketika kamu bisa tenangkan diri kamu, dia di sana juga tenang. Dia di sana bisa berpikir jernih dan mau menilai hubungan ini dari segala sisi. Dia pasti di sana mau jadinya mempertimbangkan, oh ternyata hubungan ini ada positifnya juga, gitu. So, kalau kamu udah tenang, dia akan tenang. Bahkan dia akan melakukan sesuatu untuk kamu. Bahkan di saat kamu yang tenang, bisa tenangkan jiwa kamu, dia di sana jadi kayak ngerasa hati dia itu ditenangkan juga oleh sikap kamu, gitu. Dan itu bakalan berujung kerinduan. Dia bakalan kangen nanti sama kamu. Di saat jiwa dia selalu merasa tenang saat memikirkan kamu. Tapi coba kalau kamu gelisah terus, nah pikiran dia sama kamu gelisah terus jadinya. Jadi kayak ya nggak ada actionnya dia sama kamu, gitu. Dia malah kayak mengingat ininya aja, sakit hatinya doang gitu. Tapi kalau kamu bisa tenangkan jiwa kamu, ya dia akan merasakan ketenangan itu. Dia akan merasakan selalu tenang kalau ingat sama kamu. Dia nggak akan ngerasa gelisah. So ketika dia tenang itulah dia jadi kangen sama kamu. Dan
ingin bicara sama kamu dan akan bergerak ke kamu untuk komunikasi. Gitu ya. Oke. Selanjutnya ini ya pesannya. Oke. Aku baca ini dulu ya. Nih, ini ada kata message tentang connect with the earth. Jadi connect with the earth itu artinya berkoneksi lah dengan alam semesta ya. Kamu bisa mungkin pergi ke tempat-tempat yang mampu menenangkan diri kamu, mampu membuat kamu tidak gelisah lagi. Karena ketika kamu bisa tenangkan jiwa kamu, ya dia juga dapat energi positif dari kamu. Dan dia bakalan berjuang untuk hubungan ini. Connect with the earth itu juga bisa tentang bagaimana kamu menyerahkan seluruhnya itu ke alam semesta. Ketika kamu sudah ngerasa kelelahan untuk berjuang, nah kamu serahkan sama semesta, sama yang maha kuasa untuk menyatukan kamu sama dia. Dan yang terutama harus tenangkan jiwa kamu. Karena di saat kamu tenang, kamu mengikhlaskan semuanya, otomatis semua akan kembali ke kamu. Apa yang pernah kamu tabur selama ini akan kamu tuai. Apa hal-hal baik yang udah kamu tanam selama ini, kebaikan itu bakalan kembali untuk kamu. Jadi jangan ngerasa nggak terima, diginiin, dijahatin ya. Ingat semua ini bakalan kembali ke kita. Kebaikan yang pernah kamu kasih itu akan datang lagi ke kamu. Oke? Lalu ada romance tentang lavish the one you love with personal attention and affection. Nah, kamu tuh harus apa ya, yang kayak aku bilang tadi loh. Coba kamu mengerti dia, benar-benar mengerti bagaimana dia ini maunya seperti apa. Kamu benar-benar harus limpahkan perhatian kamu, fokus kamu tentang dia ini maunya bagaimana dan apa yang dia inginkan. Kalau cara lama kamu itu nggak mempan ya, berarti kamu perlu cara baru supaya membuat dia itu sadar dan kembali ke kamu. Tapi kembali lagi ya, yang terutama itu tentang menenangkan jiwa kamu. Kalau kamu bisa menenangkan jiwa kamu, ya otomatis dia di sana bisa menjernihkan pikirannya tenang, dan energinya jadi kangen sama kamu gitu. So ketika kamu tuh bisa menenangkan jiwa kamu, dia di sana jadi tenang aja gitu kalau memikirkan kamu, membayangkan kamu, dan jadi rindu sama kamu kan. So semesta bakalan membuat dia balik lagi sama kamu, dan energinya bakalan ke kamu lagi gitu. Oke, ini aja ya file 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, sekarang kita lanjut ke file 3. Pilihan 3 yang ini, King of Pentacles. Oke, ini aku taruh di sebelah sini dulu ya. Oke. Tumpukan kartunya ada Two of Wands. Ya. Ada Six of Swords. Ada The Tower. Ada Nine of Cups. Ada Seven of Cups. Ada Queen of Cups, Knight of Wands, The Magician, Six of Wands, dan Seven of Swords. Oke. Ini energinya bisa terbolak-balik ya, bisa vice versa. Dan karena general reading, berarti belum tentu cocok sama kamu. So, kamu bisa lihat file-file pilihan nomor lain. Mana tahu energimu tertuangnya di beberapa file atau di file yang bukan kamu pilih ya.
Tapi kalau udah nonton file 1, file 2, sekarang tinggal file 3. Oke. Aku lihat di sini ada fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, ada air sign, Aquarius, Gemini, Libra, ada water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Ya, itu dia. Tapi ini ada juga sih. Ini komplit energinya, banyak. Ada earth sign juga. Capricorn, Taurus, Virgo. Oke. Aku rasa kamu dealing sama orang yang cukup stabil ya. Mungkin ada sesuatu yang lebih dari dia. Bisa dia ini orangnya punya penghasilan yang lumayan, atau bisa cari duit sendiri gitu, atau dia ini punya prestasi, atau ada yang bisa dibanggakan dari diri dia gitu ya. Jadi dia ini punya pride yang tinggi banget, harga diri tinggi dan gengsi gitu. Dia ini kalau kamu lihat ya, kamu ngerasa dia ini kayak main-main sama kamu. Kamu ngerasa dia ini kayak orang yang gak serius sama kamu. Beberapa mungkin diantara kalian karena ada jarak ya. Kalian itu nggak satu kota, nggak satu negara mungkin ya, nggak satu lingkungan. Bisa juga di sini karena LDR gitu. Ya minimal kalian ini lagi social distancing lah. Lagi physical distancing, lagi lockdown mungkin, PSBB gitu. Terus kalian udah jarang banget ketemu. Ada yang udah berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak ketemu, nggak komunikasi juga ada ya. Tapi saling kepo, saling stalking satu sama lain. Terutama dia ya. Dia ini tiap hari kepoin kamu, tiap hari stalkingin kamu. Meskipun dia nggak buka komunikasi, tapi dia selalu mata-matain kamu, selalu pengen tahu kamu tuh bagaimana sekarang. Jadi kalau kamu lihat tuh dari luar, dia ini orangnya logik banget ya, pakai pikiran banget, dan kamu ngerasa dia tidak mencintai kamu. Tapi dalam hati dia ini bucin parah sama kamu, bucin banget. Bucin itu budak cinta ya. Jadi budak cinta itu cintanya dalam banget gitu sama kamu, oke? Kamu mungkin melihat dia itu seperti sesuatu yang sulit kamu gapai, sulit yang kamu jangkau. Kamu ngerasa dia punya banyak pilihan, kamu ngerasa dia selalu bisa dapat yang lebih baik dari kamu. Tapi itu kan pikiran kamu aja kan. Kenyataannya belum tentu loh kayak gitu. Karena apa? Dia ini cintanya dalam banget sama kamu. Dalam banget sama kamu. Meskipun kamu ngerasa dia ini bisa melakukan banyak hal dan bisa seenaknya sama kamu. Contohnya gini ya. Kalau kamu menjauh, dia ini kayak pengen mendekat sama kamu kan. Tapi kalau kamu mendekat sama dia, dia suka-suka sama kamu. Maksudnya dia berbuat seenaknya sama kamu. Jadi kamu mungkin kayak ngerasa bingung, kamu ngerasa kayak sebenarnya lo cinta gak sih sama gue? Nah, kamu ngerasa gitu kan? Karena kalau kamu menjauh, dia kayak gak terima. Terus kalau kamu mendekat, dia seenaknya sama kamu. Dia ngelirik yang lain, terus dia deket sama yang lain juga. Ya, kamu jadi kayak orang yang kebingungan gitu. Sejenak kamu lihat dia seperti orang yang baik banget, seperti orang yang sayang banget sama kamu. Tapi tiba-tiba dia mau seperti orang yang gak kamu kenal. Tiba-tiba kamu kayak ngerasa dia hilang gitu. Ya, memang orang ini dari luarnya aja kelihatan stabil, dari luarnya aja kelihatan cool, dewasa, tapi
tingkah dia itu masih belum bisa dia kendalikan. Karena ego, gengsinya memang kuat banget ya. Pride-nya, harga dirinya benar-benar dia pertimbangkan. Jadi kalau dia sama kamu tuh dia ngerasa, ya kamu disakiti berkali-kali juga nggak masalah. Itu menurut dia. Makanya dia seenaknya sama kamu. Dia ngerasa kamu sebenarnya yang harus beruntung mendapatkan dia. Dia nggak ngerasa beruntung mendapatkan kamu. Dia bener-bener pride ya, harga dirinya tinggi banget. Selalu ngerasa di atas kamu. Padahal dalam hubungan ini aku ngerasa yang perasaannya dalam banget itu, yang perasaannya tulus itu kebanyakan dari kamu sebenarnya. Gitu. Jadi semesta memisahkan kalian ya. Di sini terjadi separation, perpisahan, dan sudah lama tidak bertemu. Tapi kangen kan? Kamu kangen, dia juga kangen sebenarnya. Kamu pendam rasa itu, dia juga pendam rasa itu. Jadi seperti orang yang ini kalian ya, diem-dieman gitu. Semenjak nggak bersama lagi, tapi masih saling mencintai. Jadi kalau kamu ngelihat dia sekarang, saat kalian udah nggak bersama, kamu pasti ngelihat dia hidupnya seperti orang yang bahagia-bahagia aja, seperti orang yang kayak ngerasa tidak ada apa-apa yang terjadi gitu sama kamu. Cuma aku bisa bilang itu kelihatan di luarnya aja seperti itu. Jadi kalau kamu stalking media sosial dia, kamu ngelihat sih sebenarnya postingan dia yang dia upload itu kebanyakan kebahagiaan. Tapi itu yang kamu lihat di media sosial aja kan. Kalau di dalam kenyataan, kamu bisa jamin apa kalau dia ini happy sama hidupnya semenjak nggak ada kamu? Kan bukan berarti begitu. Jadi apapun yang dia posting, yang dia upload di media sosial itu cuma ya belum tentu seperti aslinya. Jadi kalau kamu lihat dia happy-happy aja, bukan berarti seperti itu. Dia juga sebenarnya apa ya? Mungkin karena dia ini orangnya lebih pakai logika, jadi dia lebih banyak menganalisis daripada kamu. Kalau kamu lihat postingan dia itu happy, bahagia, kamu langsung kayak mikir, ya sudahlah, dia sudah bahagia gitu kan, dia sudah punya yang lain, mungkin kamu ngerasa gitu. Tapi kalau dia nggak kayak gitu, dia kayak pakai pikiran banget kalau menanggapi sesuatu. Jadi kalau kamu posting sesuatu, dia nggak langsung percaya sama apa yang kamu posting, apa yang kamu upload. Contoh, kalau kamu upload kebahagiaan, sesuatu yang happy, foto yang bahagia, dia nggak langsung percaya kalau kamu tuh bahagia. Dia langsung ini sih, lebih banyak pakai pertimbangan. Dia tahu kok sebenarnya apa yang kamu rasakan. Gitu. Karena ketika seseorang yang selama ini banyak menggunakan logika dan pikiran, itu kan bukan berarti di sisi lain dia lebih banyak pakai logika sama pikiran kan. Apalagi kalau dia sudah memfokuskan diri untuk kepoin kamu, itu dia bakalan lebih banyak menggunakan intuisinya, kata hatinya. So dia akan banyak mempertimbangkan apapun yang kamu upload di media sosial. Jadi maksud aku, pertimbangan yang dilakukan itu nggak selalu tentang logika dan pikiran yang dia pakai. Kalau selama ini dia lebih banyak pakai itu, bukan berarti ketika dia fokuskan dirinya sama kamu, dia akan seperti itu. Enggak kan? Jadi saat dia konsentrasi banget stalking kamu, kepoin kamu, dia telaah tuh, dia analisis tuh setiap postingan kamu, uploadan kamu, dan kata-kata kamu di media sosial. Bagaimanapun captionnya,
di mana kamu postingnya, terus apa keterangan foto itu, keterangan video yang kamu upload. Dia analisis itu loh, sedetail-detailnya. Ya, terutama pakai logika dan pikirannya, tapi dia juga pakai hatinya, itu intuisinya. Nah, ketika intuisinya udah dipakai, disitulah dia kayak ngerasa pertimbangan itu semakin kuat, analisis itu semakin kuat. Bagaimana dia coba memahami apa yang kamu rasakan sebenarnya, gitu. So, ketika dia semakin mendalami isi postingan kamu, uploadan kamu di media sosial, disitulah dia kayak ngerasa, oh ternyata yang salah dalam hubungan ini tidak hanya kamu ya, aku juga salah ternyata. Nah, dia kepikiran gitu. Dia kepikiran, ya sih, gue juga ada salah, gue juga punya kesalahan sih dalam hubungan ini. Jadi itulah apa ya, sesuatu yang dihasilkan dari segala pertimbangan dia selama ini. Makanya bukan berarti orang yang pakai logika sama pikiran itu bukan berarti selamanya mempertimbangkan pakai logikanya aja, enggak kan? Karena suatu saat intuisi kata hati itu juga bekerja sama dengan pikirannya. So ya, dia jadi kayak ngerasa dia terdorong untuk introspeksi diri, gitu. Makanya ketika dia melihat kamu di media sosial, dia langsung ngerasa kalau dia memang gak membahagiakan kamu selama ini, kalau dia memang membuat kamu tertekan selama ini. So, ada keinginan dia untuk introspeksi diri. Dan dia merasa kalau dia punya rasa bersalah sama kamu. Dia punya rasa bersalah sama kamu. Banget ya. Makanya yang terjadi sama dia sekarang di sana, dia ngerasa gini, kamu pantas kok hidup tanpa aku gitu. Kamu pantas kok hidup sama yang lain. Mungkin memang kamu harus dapat yang lebih baik dari aku. Itu yang dia pikirkan. Itu yang dia rasakan sekarang. Yang terjadi sama dia. Makanya setelah separation ini, kamu ngelihat dia tidak terlalu mengganggu kamu. Itu bukan karena dia gak cinta lagi, enggak. Tapi karena dia mencoba menerima aja kalau memang kamu pantas dapat yang lebih baik dari dia. Mungkin selama ini dia ngerasa dia selalu di atas kamu. Dia selalu ngerasa kamu yang beruntung dapatkan dia kan. Tapi setelah separation dan dia banyak merenung, banyak introspeksi diri, ya dia semakin kesini kayak makin sadar aja kalau masih banyak orang yang lebih baik dari dia, yang pantas buat kamu. Jadi dia lebih kayak, ya sudah, ikhlaskan saja kamu untuk yang lain, gitu. Terus dia tuh di sana pengen sebenarnya minta maaf ke kamu. Dia pengen datang ke kamu dan minta maaf. Tapi dia sering menunda-nunda itu. Orang ini kan basicnya memang karena punya pride, punya harga diri yang tinggi, gengsi yang tinggi, jadi ucapkan maaf itu berat banget. So ketika hasrat dia, keinginan dia semakin kuat untuk minta maaf sama kamu itu tidak terrealisasikan, itu karena dia gengsi. Dia kayak apa ya, setiap ada keinginan untuk minta maaf, dia mencoba untuk mengingat-ingat kesalahan kamu aja supaya nggak terlalu menggebu-gebu gitu pengen minta maaf. Makanya dia nunda-nunda terus sih minta maaf sama kamu. Ada sih orang yang kayak gitu ya, ketika dia sudah sadar dia salah, dia malu minta maaf, malu mengakui kesalahannya, dan dia mencoba untuk ingat kesalahan
kamu aja gitu. Dia ingat yang buruk-buruknya aja tentang kamu supaya dia nggak terlalu menggebu-gebu untuk minta maaf. Ya supaya gengsinya juga masih bisa dia jaga gitu. Dan aku ngelihat sih dia ini belum ikhlas juga sebenarnya melepaskan kamu. Meskipun dia tuh sekarang sadar kalau kamu pantas mendapatkan yang lebih baik dari dia, tapi kan jauh di dalam lubuk hatinya dia masih menginginkan kamu. Apalagi kalau orang udah punya rasa bersalah yang dalam, punya penyesalan yang dalam, itu hasrat untuk memiliki itu sebenarnya malah semakin kuat ya. Meskipun dia ini selalu menjaga gengsinya. Jadi dia ini kayak orang yang ini sekarang maju mundur gitu sama kamu. Dia mau maju tapi dia gengsi. Dia ngerasa kayak ya nggak mau gitu loh menjatuhkan harga dirinya. Tapi dia juga nggak mau mundur karena dia nggak mau kehilangan kamu. Sebenarnya kayak gitu yang terjadi sama dia. Jadi sekarang itu dia ngapain? Ya menunggu. Dia menunggu aja gitu. Dia menunggu sesuatu terjadi sama kalian. Gitu. Bisa juga dia menunggu kamu yang datengin dia. Bisa juga dia menunggu semesta mengembalikan kamu lagi untuk dia. Jadi dia sekarang ya stuck gitu aja. Menunggu dan menunggu. Tidak mau bertindak apa-apa dan lebih kayak orang yang realistis sih. Cuma terkadang kalau kita realistis banget kan juga nggak boleh sih sebenarnya. Karena di dalam kenyataan hidup ini memang harus ada yang kita filter, kita saring. Ini layak terjadi atau enggak gitu kan. Kalau memang ini tidak layak terjadi, harusnya kita ubah cara tindakan kita agar realistis itu bisa kita terima secara hati dan pikiran gitu. So kondisi dia ya begini-begini saja sih yang aku lihat. Oke, kita ambil message yang ininya, pesannya ya. Oke. Ini ada message tentang alone time ya. Alone time itu artinya waktu untuk sendiri. Kalau kamu merasa dia ini sudah terlalu sering menyakiti kamu dan kamu melihat dia tidak terlalu bisa membuat kamu bahagia, ya mungkin di saat kamu kebingungan sekarang atau kamu sedang gundah gulana, ya kamu butuh waktu sendiri, kamu butuh waktu untuk diri kamu sendiri. Bisa tentang bagaimana kamu harus bisa sembuh, harus bisa menghilangkan luka batin dalam diri kamu. Jika kamu merasa dia selalu menyakiti kamu ya. So, di saat kamu alone time, waktu kamu sendiri inilah kamu bisa fokus sama healing gitu. Kamu bisa fokus untuk healing, untuk bisa sembuh dari semua rasa sakit yang kamu terima selama ini dari dia. Dan dalam proses healing ini juga kamu harus kendalikan setiap energi dalam diri kamu, agar kalau memang kamu pengen healing, pengen sembuh dari dia, itu harusnya sembuhnya bisa baik-baik dan perlahan tapi pasti gitu. Supaya apa? Saat kamu fokus sama diri kamu sekarang ini ya, pasti kamu jadi banyak merenungkan semuanya. Kamu banyak
meditasi mungkin. Terus kamu bisa juga mempertimbangkan hal-hal yang baik untuk kamu, hal-hal yang pantas untuk kamu perjuangkan lagi atau enggak. Jadi kalau orang ini sudah terlihat seperti tidak ada energinya lagi ke kamu, tidak ada lagi effortnya untuk kamu, ya kamu bisa fokuskan diri untuk melepaskan dia perlahan di saat kamu butuh waktu untuk sendiri gitu. Lalu sini ada tentang new love, ya. Embrace an opportunity for love in your work prospects or for spiritual growth, ya. New love itu tentang cinta baru. Mungkin kamu memang harus melepaskan dia perlahan jika ini sudah terlalu menyakitkan buat kamu, dan kamu bisa fokuskan diri mendapatkan cinta baru, new love, ya. Cinta baru ini ya otomatis orang yang bisa membuat kamu menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan memang orang yang lebih baik dari dia gitu. Tapi new love ini bisa juga tentang kamu perlu membuat cinta baru dengan dia. Maksudnya kamu sama dia bisa saja membangun cinta yang lebih baru lagi untuk kamu sama dia. Kamu bisa membuka kisah baru lagi sama dia, cinta baru lagi dengan dia yang lebih fresh. Kalau kamu ngerasa dia masih serve buat kamu, masih layak buat kamu, kalau dia udah nunjukin perjuangannya untuk kamu, kan nggak ada salahnya juga kamu kasih kesempatan untuk dia memulai kisah baru lagi dalam hubungan kalian. Dan jadikan kisah ini, percintaan ini membuat kamu menjadi tumbuh secara spiritual, menjadi lebih dewasa dan lebih bijak, dan lebih banyak belajar sama pengalaman dalam hubungan ini. So kedepannya kamu akan bangkit secara spiritual, dan kamu bisa menjadi orang yang lebih berpikir luas dan lebih menyerahkan segala sesuatunya sama alam semesta dan maha kuasa gitu. Oke, ini aja file 3, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.